Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk sholat zuhur. Kemudian kita isi pengajian, bertemu kita sama-sama lagi. Semoga pertemuan ini Allah turunkan rahmat dan berkahnya, amin. Ibu bapak sekalian, salah satu yang menjadi syarat diterimanya sholat kita tidak lain karena tahara kita sesuai dengan yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, apa itu tahara? Ini yang kita kaji hari ini. Tahara itu bersuci, beda dengan nafafah. Nafafah itu bersih. Nah, kalau sederhananya, sesuatu yang suci itu sudah pasti bersih. Tapi kalau yang bersih belum tentu suci. Nah, contoh babi atau anjing. Babi itu bisa bersih, tapi tidak bakalan suci. Makanya kita dilarang memakan, memelihara babi, karena memang diciptakan bukan untuk dimakan. Dia bisa bersih, dikasih mandi, dicuci, dipakai sabun, tapi tidak bakalan suci. Nah, jadi yang suci itu sudah pasti bersih. Tapi kalau yang bersih belum tentu suci. Nah, dalam fikih yang dimaksud dengan tahara itu adalah wudu. Jadi kalau kita berwudu itu bukan hanya sekedar membersihkan anggota tubuh kita, tapi lebih dari itu mengembalikan kesucian kita sebagai manusia. Jadi esensi wudhu itu luar biasa, ibu bapak. Kalau kita berwudhu itu ibaratnya kita membersihkan, bukan hanya membersihkan tangan, wajah, tapi membersihkan segala hal-hal yang dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan. Tangan ini pernah berbuat dosa apa? Mengambil hak orang, itu dibersihkan, disucikan. Wajah ini supaya enak dilihat, disucikan. Mulut, lisan ini pernah berbicara jorok, disucikan dengan kita berkumur-kumur pada saat kita berwudu. Itu esensinya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada orang 5 kali sehari dia berwudu, tapi yang dia lihat selalu yang parno-parno, yang dibicarakan selalu bicara-bicara jorok, tangannya selalu mengambil hak orang, kakinya selalu berjalan ke tempat maksiat, berarti ada yang salah dengan wudunya. Karena kalau orang benar wudunya, Pak, bakalan susah, tidak mungkin dia mau anggota tubuhnya itu berbuat maksiat, tidak mungkin kalau benar wudunya. Nah, olehnya itu kesempatan ini kita bahas bagaimana cara berwudu yang benar yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena mengapa pentingnya wudu, Pak? Tidak sah sholat kita. Biar kita sholat 2 jam, kalau wudu kita salah tidak diterima, tidak sah. Ada sahabat Nabi itu sholat di samping Nabi. Pas selesai sholat diminta sama Nabi, ulangi sholat, ulangi wudu dan sholatmu. Kedua kalinya masih begitu, diminta lagi, ulangi wudu dan sholatmu. Ketiga kalinya diulangi lagi, sampai orang itu bilang, ya Rasul, saya tidak bisa sholat lagi sebelum engkau memberikan, ajarkan saya cara wudu dan sholat yang benar. Disuruh ulangi, berarti ada yang salah dengan wudu dan sholatnya. Nah, bagaimana, pertanyaannya, bagaimana cara wudu yang benar? Dalam Al-Quran, ibu bapak, yang menjadi wajib wudu itu cuma 4 bagian yang kita basuh, yang kita sapu, yaitu wajah, kemudian yang kedua tangan hingga ke siku, kemudian yang ketiga sapu kepala kita, kemudian yang keempat adalah kaki hingga mata kaki. Jadi ini cuma ini yang 4 yang pokok, yang wajib. Jadi kalau kumur-kumur, cuci telinga, itu hanya sunnah. Makanya ketika antum dapat air yang 1 botol itu
1 botol cukup. Kenapa? Karena yang kita prioritaskan hanya 4: wajah, tangan hingga ke siku, kepala, sama kaki. Itu yang diprioritaskan. Jadi kalau ada dapat air sedikit, tidak usah dulu bertayamum, manfaatkan air yang sedikit itu untuk berwudu dengan 4 bagian tubuh kita ini. Nah, ini 4 ya yang penting. Jadi kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, basuhlah wajahmu. Bagaimana membasuh wajah, Pak? Sempurna, keliling ini sampai ini masuk di bawah telinga. Jadi bukan ini tidak sempurna itu kalau begitu. Harus ini kena semua. Nah, itu yang biasa kadang kita sepelekan. Ambil asal saja, kita asal. Siapa yang ngajar wudhu begitu? Sempurnakan, seluruh wajah ini harus kena. Nah, yang kedua, tangan hingga ke siku, Pak. Begini. Jadi air ini mengalir sempurna. Tangan hingga ke siku. Biasa orang dari siku ke tangan. Tidak sah. Siapa ngajar ke wudhu begini? Dalam Al-Quran, tangan hingga ke siku, bukan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, kepala. Sapu kepalamu, bukan rambut, bukan rambut. Jadi kepala, Pak. Kenakan kepala. Kalau perlu tidak bisa di bagian depan, bagian belakang. Yang penting kepala. Nah, ada orang dia begini saja, takut terlepas jetsbinya, minyak rambutnya. Tidak sah. Harus kepala. Kemudian yang terakhir kaki. Kaki hingga mata 2 kaki. Harus kena mata 2 kaki. Bukan sebaliknya. Jadi dari ujung jari kaki sampai hingga mata 2 kaki. Nah, itu yang benar. Hadirin, hati-hati. Jangan asal wudhu. Jangan asal wudhu. Bagaimana wajah kita, tangan wajah kita dibersihkan. Semoga wajah ini nanti hilang kita dari enak orang memandang kita. Tangan kita dibersihkan, disucikan. Mungkin ada yang salah, kita sudah ambil hak orang, itu dibersihkan. Kepala kita, kaki kita mungkin pernah berjalan ke tempat maksiat. Nah, itu disucikan, dibersihkan. Jadi esensi itu. Makanya nanti di kiamat, hari kiamat nanti, ketika umat Nabi Muhammad dibangkitkan pada mahsyar, itu ada orang yang muncul dengan cahaya, Pak. Masya Allah, muncul dengan cahaya. Lantaran apa? Lantaran itulah bekas wudunya yang mengeluarkan cahaya. Kemudian di dunia dimuncul kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Jadi orang yang berwudu dengan baik dan benar, maka di dunia muncul kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Di akhirat nanti muncul cahaya. Masya Allah. Jangan sepelekan wudu, Pak. Jadi kalau orang berwudu, maka lahir yang dia lihat, mata ini sudah suci, yang dilihat adalah hal-hal yang baik. Mulut ini berkumur-kumur, disiram, dicuci, maka yang dibicarakan yang baik-baik. Tangan ini, kaki ini dibersihkan, maka dia tidak akan pernah menginjak tempat-tempat maksiat. Itu wudu itu menghasilkan orang seperti itu, Pak. Dan yang lebih dahsyat lagi, ketika kita selesai berwudu, kita membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasul. Allahumma jalni minal tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni ibadikas shalihin. Bayangkan dahsyatnya doa ini, Pak. Kita meminta, ya Allah, jadikan hamba-hamba yang taubat. Apa itu taubat? Taubat itu kau mengakui kesalahanmu, kemudian kau berjanji, kau tinggalkan kesalahanmu itu, kau menyesali kesalahanmu itu, dan yang ketiga kau tidak ulangi kesalahanmu itu. Kita itu bertobat, Pak. Karena kan kita sudah bersuci, sucikan diri dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kita memohon agar ditaubatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allahumma ja'alni mutatahhirina, menjadi orang yang suci, lalu ibadikas sholih, orang yang soleh. Masya Allah.
Jadi ketika kita selesai berwudu, disitulah kita berniat untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Nah, nanti kita praktek wudu ini Pak, pelan-pelan, hingga insya Allah dengan kesempurnaan wudu itu, maka sholat kita pun juga baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.